Bisa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Sri Tinggi selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum fisika dasar serta selamat pagi juga kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang dinamika gerak pada buku. Sebelumnya perkenalkan kami anggota dari kelompok 6 yang pertama ada bawain Mbak. Yang pertama ada Ira Destiani dengan NIM 2120303036. Yang kedua ada Diana Santi dengan NIM 2120303066. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Wiwi Budiastuti dengan NIM 2140303106. Yang keempat ada Indah Puspitasari dengan NIM 2140303100. Tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa dapat menghitung gaya gesek yang berhubungan dengan dinamika gerak. Mahasiswa mampu menghitung koefisien gesekan. Mahasiswa dapat dan mampu menghitung percepatan benda bergerak. Yang selanjutnya ada landasan teori. Dinamika gerak merupakan cabang dari ilmu fisika yang mempelajari gaya ataupun torsi dan efeknya pada gerak. Dinamika ini berhubungan dengan hukum gerak Newton dan konsepnya biasanya disusun oleh Isaac Newton. Sedangkan gerak merupakan sebagai perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Koefisien gesek terdiri dari koefisien statis dan koefisien kinetis. Koefisien gesek sendiri merupakan adanya perpaduan antara dua permukaan yang bertemu. Koefisien gesek statis merupakan gesek antara dua permukaan yang sama-sama diam. Koefisien gesek kinetis merupakan koefisien gerak yang terjadi pada benda-benda yang beradu di mana salah satu benda bergerak relatif terhadap benda-benda yang lain. Berdasarkan hal tersebut, biasanya dari sifat geraknya, maka koefisien statis dilambangkan dengan mu S adalah mu kurang lebih mu K. Apabila dilihat dari bidang miring pada benda tepat akan bergerak, maka posisi itu berlaku seperti yang tertera di makalah tersebut. Dengan meninjau gaya-gaya bekerja pada benda, maka dapat dibuktikan bahwa mu S sama dengan tan yang merupakan sudut kemilikan bidang terhadap bidang horizontal. Kemudian ditinjau saat benda meluncur ke bawah. Fx sama dengan MA, Fi sama dengan 0. Mg sin A sama dengan MA, A sama dengan G sin A. Dari kedua syarat membuktikan bahwa koefisien gesek kinetis dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan mu K sama dengan tan dikurangi 2S per T kuadrat kali G cos. Gaya gesekan merupakan gaya yang timbul akibat dua permukaan yang bersentuhan langsung dengan arah berlawanan terhadap kecenderungan arah benda. Pengertian lain tentang gaya gesek adalah gaya yang melawan arah gaya relatifnya. Gaya gesek dibagi menjadi dua, ya, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah singgungan dua benda pada saat keadaan diam atau saat benda dalam keadaan diam dalam bidang horizontal. Gaya gesek kinetis adalah gaya luncuran pada benda yang bergerak di permukaan kasar. Gaya gesek kinetis berlawanan dengan kecepatan benda. Formula yang dipakai untuk mencari koefisien dari gesek statis dan kinetis adalah Vs sama dengan μs kali N untuk gaya gesek statis dan formula Fk sama dengan mu K kali N untuk gaya gesek kinetis pada benda. Pada gaya gesek terdapat gaya normal, yaitu gaya yang dilakukan benda terhadap benda lain dengan arah tegak lurus bidang antara permukaan benda. Secara matematika, hubungan antara gaya gesek dengan gaya normal adalah sebagai berikut. Fs lebih kecil dari mu K, N dan Fs lebih
besar dari mu S kali N. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Diana. Selanjutnya, tanda sama dengan itu menunjukkan bila gaya gesek mencapai maksimum besar mu K dan mu S tergantung pada sifat permukaan yang saling bergesekan, harganya bisa lebih besar dari suatu yang biasanya lebih kecil. Hukum-hukum tentang gesekan adalah hukum yang berdasarkan pengalaman. Gesekan suatu benda yang menggelinding di atas permukaan dilawan oleh gaya yang timbul akibat perubahan bentuk permukaan yang bersinggungan. Contoh sebuah kubus diam pada suatu bidang miring memiliki sudut kemudian diperbesar sudutnya, maka kubus akan mulai tergelincir. Dalam percobaan kali ini akan berlaku hukum Newton 1 dan 2. Hukum Newton 1 menyatakan setiap benda akan berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika dipaksa untuk mengubah keadaan ini oleh gaya-gaya yang berpengaruh padanya. Sesungguhnya, hukum Newton ini memberikan pernyataan tentang kerangka acuan. Pada umumnya, percepatan suatu benda bergantung kerangka acuan mana ia diukur. Hukum ini menyatakan bahwa jika tidak ada benda lain di dekatnya, artinya tidak ada gaya yang bekerja, karena setiap gaya harus dikaitkan dengan benda dan dengan lingkungannya. Maka dapat dicari suatu keluarga kerangka acuan sehingga suatu partikel tidak mengalami percepatan. Hukum Newton 3 atau dapat disebut sebagai interaksi atau hukum aksi-reaksi. Hukum 3 Newton menunjukkan bahwa sebuah gaya selalu berpasang-pasangan. Hukum 3 Newton menyatakan jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang memiliki besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar F kepada benda A. A dan negatif F memiliki besar yang sama, namun arah yang berbeda. Hukum ini juga disebut sebagai hukum aksi-reaksi, dengan F disebut sebagai aksi dan min F adalah reaksinya. F aksi sama dengan F reaksi. Bahwa gaya-gaya selalu terjadi dalam pasangan aksi-reaksi dan menyatakan bahwa gaya reaksi adalah sama besar dan berlawanan arah dengan gaya aksi. Penerapan hukum Newton pada gerak suatu benda di bidang miring dapat dikatakan hampir sama dengan gerak pada bidang datar, hanya dibuat dengan kemiringan tertentu. Gambar ini menunjukkan sebuah balok yang memiliki massa M bergerak menuruni bidang miring yang licin terhadap licin dengan membentuk sudut. Kemudian untuk melakukan praktikum ini membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Untuk alatnya sendiri ada penggaris atau mistar, meteran, busur, stopwatch, dan timbangan. Sementara bahan ada buku paket. Untuk cara kerjanya, satu percobaan satu statis. Diperlukan papan di atas meja pada posisi mendatar. Kemudian letakkan buku ditimbang terlebih dahulu dan catat bobotnya, kemudian diletakkan di atas papan bagian tengah. Terus diangkat salah satu ujung papan pelan-pelan hingga buku meluncur. Kemudian ukur sudut
Kemudian diukur sudut kemiringannya beberapa derajat papan dengan busur derajat pada saat buku meluncur. Terus catat dan diulangi langkah 1 sampai 4 sampai 3 kali. Terakhir, dihitung gaya gesek Fs maksimum dan koefisien gesekan statis dengan faktor kesetimbangan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ira. Silahkan. Ya, saya akan melanjutkan untuk cara kerja percobaan 2 kinetik. 1. Disiapkan papan dan tandai dengan spidol titik 0 berjarak 0,75 meter. Yang kedua, papan tersebut dimiringkan dengan besar sudut 30 derajat minimal lebih besar dari percobaan 1. Yang ketiga, diletakkan balok atau buku pada titik 0 dan diluncurkan pada saat yang bersamaan. Tekan tombol on pada stopwatch. Yang berikutnya, pada saat balok atau buku sampai titik 1, tekan tombol off stopwatch dan hitung waktu buku meluncur sejauh 0,75 meter. Kemudian diulangi nomor 2 sampai 4 sampai 3 kali. Kemudian diulangi langkah nomor 2 sampai 5 dengan sudut 45 derajat dan 60 derajat. Berikutnya ada data pengamatan. Yang pertama, tabel statik. Ulangan pertama atau pada derajat 0 derajat memiliki Fs 0 dan memiliki μs 0. Yang kedua, pada 5 derajat mempunyai Fs 0,2123 dan μs 0,087. Yang ketiga, pada 10 derajat Fs pada 10 derajat 0,423 dan μs 0,1763. Kemudian pada 25 derajat memiliki Fs 0,904 dan μs 0,466. Yang terakhir ada 30 derajat, memiliki Fs 1,215 dan μs 0,577 atau setara dengan 1/3 akar 3. Serta pada Fs memiliki rata-rata 0,51086 dan pada rata-rata μs memiliki 0,26126. Untuk standar deviasi untuk Fs sendiri 0,102. Untuk μs 0,052. Yang kedua ada tabel kinetik untuk 30 derajat. Ulangan pertama pada waktu 2,26 second memiliki FK min 3,92, μK min 1,861, V 0,331, A 0,14, F atau N 2,107. Untuk ulangan kedua pada second 1,82 memiliki FK min 6,775, memiliki μK min 3,2156, memiliki F 0,412, memiliki A 0,226, memiliki F atau N 2,107. Untuk ulangan ketiga pada waktu 1,78 second memiliki FK min 7,127, μK min 3,383, V 0,421, A 0,236, dan F atau N 2,107. Rata-rata yang dimiliki FK min 17,822. Untuk rata-rata μK min 8,459. Rata-rata V 1.1164. Rata-rata A 0,602, rata-rata F 2,107. Untuk standar deviasi FK 1,028, untuk standar deviasi μK 2,199, untuk standar deviasi F 0,49, kemudian untuk A 0,153 dan standar deviasi F sama dengan 0. Kemudian untuk 45 derajat, ulangan pertama pada second 1,66 memiliki FK min 4,881, memiliki μK min 2,738, memiliki F 0,45, memiliki A 0,271, memiliki F 1,783. Yang kedua, pada second
0,78, memiliki FK min 30,1, memiliki MUK min 16,908, memiliki V 0,96, memiliki A 1,23, memiliki F 1,783. Yang ketiga, untuk second 0,24 memiliki FK min 586,4, memiliki MUK min 177,6, memiliki V 3,12 dan memiliki A 13 serta memiliki F 1,783. Untuk rata-rata FK min 207,1, rata-rata MUK min 65,7, rata-rata V 1,51, rata-rata A 4,84, untuk rata-rata FN 1,783. Untuk standar deviasi FK 4,74, standar deviasi MUK 2,64, standar deviasi V 0,34, standar deviasi A 0,71, dan untuk standar deviasi F 0. Berikutnya, untuk tabel yang 60 derajat, ulangan pertama, FM atau FK memiliki min 12,07, MUK min 9,9, V 0,80, A 2,1, dan F 1,225. Untuk ulangan kedua, FM atau FK-nya memiliki nilai min 1,399, MUK min 6,22, V 0,937, A 1,175, F 1,225. Untuk ulangan ketiga, FK atau FM memiliki nilai 0,488, untuk MUK 0,40, untuk V 0,382, untuk A 0,195, dan untuk F 1,225. Rata-rata untuk FM atau FK memiliki nilai min 4,327, untuk rata-rata MUK min 5,24, untuk rata-rata V 0,71, untuk rata-rata A 1,156, dan untuk rata-rata F 1,225. Standar deviasi untuk FM atau FK memiliki nilai 5,46, dan untuk standar deviasi MUK 1,54, standar deviasi V 0,03, standar deviasi A 0,32, dan standar deviasi F 0. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Endah. Terima kasih. Baik, selanjutnya pada bagian pembahasan. Jadi dari praktikum yang telah kita lakukan, ini diperoleh dari yang pertama adalah percobaan statis dan kinetik. Hasil pengukurannya FS ke 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah yang pengukuran pertama hasilnya 0, yang pengukuran kedua hasilnya 0,2123, yang pengukuran ketiga hasilnya 0,423, yang pengukuran keempat hasilnya 0,904, dan yang pengukuran kelima adalah 1,215. Rata-rata atau rata-rata FS-nya adalah 0,5106 dan standar deviasinya adalah 0,102. Sedangkan μS-nya yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah yang pertama μS-nya adalah 0, yang kedua μS-nya adalah 0,087, yang ketiga μS-nya adalah 0,1763, yang keempat μS-nya adalah 0,466, yang kelima adalah 0,577 atau 1/3 akar 3. Kemudian ada rata-rata koefisien gaya GZ statis adalah 0,26126. Yang terakhir adalah standar deviasi μS adalah 0,052. Selanjutnya, dari praktikum yang telah dilakukan pada percobaan kinetis pada sudut 30 derajat, hasil pengukurannya adalah FK-nya, pengukuran ini diukur melalui tiga ulangan. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Diperoleh hasil adalah yang pertama FK-nya min 3,92, yang kedua FK-nya adalah min 6,775, yang ketiga adalah min 7,127. Diperoleh rata-rata yaitu min 17,822. Selanjutnya standar deviasinya adalah 1,028. Kemudian pada MUK-nya diperoleh yang pertama min 1,86, yang kedua min 3,2156,
yang ketiga adalah min 3,383. Kemudian akan diperoleh rata-rata yaitu min 8,859. Kemudian DS-nya yaitu 2,199. Pada kecepatan atau V dalam M meter per sekon diperoleh yang pertama 0,331, yang kedua 0,412, yang ketiga 0,421 dengan rata-rata yaitu dengan rata-rata yaitu 1,164 dan standar deviasinya adalah 0,43. Pada A atau percepatannya dalam meter per sekon kuadrat diperoleh yang pertama 0,14, yang kedua 0,226, yang ketiga 0,236 dengan rata-ratanya adalah 0,602 dan pada DS-nya 0,153 dan pada F dalam bentuk N diperoleh 2,107, 2,107 dan 2,107 dengan rata-rata adalah 2,107 dan D-nya adalah dan standar deviasinya adalah 0. Kemudian hasil pengukuran kinetik pada sudut 45 derajat akan diperoleh FK yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga adalah FK yang pertama adalah min 4,881 Newton, yang kedua adalah min 30,1 Newton, dan yang ketiga adalah min 586,4 Newton dengan rata-ratanya 207,1 Newton dan standar deviasinya adalah 4,74. Hasil pengukuran MUK ke-1, 2, dan ketiga adalah yang pertama, hasil MUK-nya adalah min 2,738. Yang kedua adalah min 16,908. Yang ketiga adalah min 177,6 dengan rata-rata adalah min 65,7. Dan standar deviasinya adalah 2,6. Hasil pengukuran kecepatan atau V pada percobaan pertama, kedua, dan yang ketiga. Pada percobaan yang pertama adalah 0,45 meter per sekon. Pada percobaan kedua adalah 0,96 meter per sekon dan pada percobaan ketiga adalah 3,12 meter per sekon dengan rata-ratanya adalah 1,51 meter per sekon dan standar deviasinya adalah 0,34. Hasil pengukuran percepatan atau A yang pertama, kedua, ketiga adalah yang pertama 0,271 meter per sekon kuadrat, yang kedua 1,230 meter per sekon kuadrat, dan yang terakhir adalah 13 meter per sekon kuadrat. Dengan rata-rata adalah 4,84 meter per sekon kuadrat. Dan standar deviasinya adalah 0,71. Hasil pengukuran gaya atau F yang pertama, kedua, yang ketiga adalah sama dengan, yaitu yang pertama sama dengan 1,783 Newton dengan rata-ratanya adalah 1,783 dan standar deviasinya adalah 0. Kemudian, hasil pengukuran kinetik pada sudut 60 derajat dilakukan melalui 3 kali percobaan. Dapat diperoleh hasil yaitu koefisien kinetik pada percobaan 1, 2, dan ketiga adalah min 9,9. Percobaan kedua, min 6,22. Percobaan ketiga, 0,40, di mana rata-rata yang diperoleh adalah min 5,24. Dan standar deviasinya adalah 1,54. Untuk percepatan masing-masing percobaan adalah percobaan 1, 2,1 meter per sekon kuadrat, percobaan 2, 1,178 meter per sekon kuadrat, kemudian percobaan ketiga adalah 0,195 meter per sekon kuadrat. Rata-rata yang diperoleh adalah 1,156 dengan standar deviasinya adalah 0,35. Untuk F-nya ketiga percobaan sama yaitu 1,225. Nah, pada percobaan kali ini praktikum yang telah dilakukan
dan memperoleh data pertama yaitu koefisien gaya gesek sintatis dan didapatkan dari penurunan rumus Fs sama dengan μs dikali N menjadi μs sama dengan tan, sehingga koefisien gaya gesek statis dapat dicari dengan mengetahui besar sudut antara papan dengan lantai. Sehingga balok akan mengalami perpindahan posisi dari ujung papan menuju ujung papan lainnya. Setelah didapat μs, kita bisa mencari Fs atau gaya gesek statisnya dengan mengalihkan μs dengan N yang merupakan gaya yang arahnya tegak lurus dengan perubahan lantai benda. Dengan permukaan lantai benda. Kemudian percobaan kedua, ketiga, keempat dengan keadaan di mana sebuah benda yang diletakkan di ujung papan akan dilepaskan ke ujung lainnya dengan sudut antara papan dengan lantai yang telah ditentukan yaitu pada sudut 30 derajat, 40 derajat, dan 60 derajat. Jika semakin besar sudut yang telah ditentukan, maka hal tersebut berpengaruh pada kecepatan benda yang lebih besar, percepatan benda yang lebih besar, dan gaya gesek yang lebih besar. Hal ini berarti besar sudut antara papan dengan permukaan lantai berpengaruh terhadap kecepatan atau V, percepatan atau A, gaya atau F, dan gaya gesek kinetis atau FK, serta koefisien gaya gesek kinetis atau μk. Selanjutnya, pada percobaan pertama didapatkan data koefisien gesek sintatis atau μs, yang besarnya rata-rata 0,51. Hasil itu didapatkan karena sudut antara papan dengan permukaan lantai saat balok meluncur dari ujung papan ke ujung lainnya. Besar sudut rata-rata yang didapatkan pada percobaan pertama adalah 14 derajat. Hasil ini berbeda dengan percobaan kedua yang dilakukan karena pada percobaan kedua sudut antara papan dengan permukaan lantai telah ditentukan. Karena sudutnya telah ditentukan, maka besar koefisien gesek kinetis atau μk dan lebih besar dibandingkan percobaan pertama. Jadi perbedaan percobaan 1 dan 2, 3, dan 4 yaitu di percobaan pertama mencari sudut kemiringannya terlebih dahulu, lalu menghitung gaya gesek maksimum dan koefisien gesek statis, sedangkan pada percobaan kedua, ketiga, dan keempat karena sudah telah ditentukan kita hanya mencari waktu yang diperlukan benda untuk menuju titik nol. Selanjutnya pada bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan adalah gaya gesek dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan pada percobaan gaya gesek statis, di mana sudutnya dibuat bermacam-macam. Terlihat bahwa semakin besar sudutnya, maka semakin kecil gaya geseknya, yaitu pada sudut 30 derajat. Begitu pula pada percobaan gaya gesek kinetik yang memiliki sudut 60 derajat, memiliki hasil yang lebih cepat waktunya, bahkan memperkecil gaya geseknya. Koefisien suatu benda dipengaruhi oleh sudut kemiringan benda tersebut, dan semakin besar sudutnya, maka semakin tinggi nilai percepatannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang bertanya, kami membuka 2 orang penanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Udah, makasih. Sih. Oke, Halo. kasih. Dadah. Masa nggak dicik-rincut? Endah bis nungo.